Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Pak Guru Langi ya, tidak ada yang menjawab salam Pak Guru nih ya. Pak Guru Langi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, ini saya melihat ini semua kursinya sudah penuh ya, itu artinya semua kalian hadir di sini ya, tidak ada yang tidak masuk. Bagaimana ketua kelas? Teman kalian semuanya, temanmu hadir atau enggak semuanya ini? Oke ya, hadir semua. Kalau hadir semua, sekarang Pak Guru minta silakan kalian persiapkan semua alat tulis kalian di atas meja masing-masing ya. Sumber belajar kalian juga di atas meja kalian masing-masing. Buku paket kalian, LKS kalian, dan nanti bahan ajar kalian nanti Pak Guru bagikan secara berkelompok. Oke ya, Pak Guru minta semuanya disiapkan. Oke, sudah siap? Oke, kalau sudah siap, Pak Guru minta ketua kelas silakan di tempat dudukmu ketua kelas pimpin temanmu berdoa dulu, pimpin kita berdoa dalam kegiatan pembelajaran ini. Silakan ketua kelas. Marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing, berdoa berhenti mulai. Selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, sebelum kita lanjutkan materi kita, di sini saya ada satu gambar untuk semua kalian. Lewat gambar ini nanti kalian amati gambar ini. Nanti setelah kalian mengamati gambar, Pak Guru akan bertanya satu hal kepada kalian tentang gambar tersebut. Oke, Pak Guru berikan kalian waktu 1 menit untuk mengamati gambar ini. Oke, waktunya 1 menit ya, Pak Guru tunggu. Oke, tinggal setengah menit lagi. Oke, waktunya sudah habis. Langsung saja ke pertanyaan Pak Guru ya. Silakan yang mau menjawab angkat tangan dulu. Pertanyaannya, kalau kalian memperhatikan gambar ini, kira-kira gambar ini tentang apa? Gambar ini tentang apa gambar ini? Oke ya, ada yang menjawab tentang BPUPKI, sidang BPUPKI. Ada yang menjawab tentang sidang pertama, ada yang menjawab tentang sidang kedua. Oke, satu lagi. Oke ya, ini sidang tentang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menetapkan UUD tahun 1945 sebagai dasar negara dan rancangan undang-undang di Indonesia. Oke ya. Kenapa saya menanyakan hal ini kepada kalian? Karena sidang BPUPKI dan PPKI itu yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini ada hubungannya dengan PPKI dan ada hubungannya juga dengan BPUPKI. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi ini ada 5 ya. Yang pertama, setelah pembelajaran selesai nanti, kalian itu diharapkan mampu menjelaskan perumusan UUD tahun 1945. Yang kedua, tujuannya itu kalian mampu memulaikan proses pengesahan UUD tahun 1945. Yang ketiga, kalian mampu mendeskripsikan sistematika UUD tahun 1945. Yang keempat, setelah kalian mampu menjelaskan, menguraikan, mendeskripsikan, kalian nanti secara berkelompok akan menyusun hasil telah tentang UUD tahun 1945. Baru yang terakhir itu setelah kalian menyusun laporannya, nanti kalian itu akan menyajikan dalam bentuk laporan tertulis atau presentasi masing-masing kelompok nanti. Oke, paham ya? Bagaimana misalnya jika satu saja kalian bisa, 2, 3, 4, 5 kalian belum bisa, berarti tujuan pembelajaran kita pada pagi ini tidak tercapai kalau hanya 1, 2 saja yang kalian mampu pahami. Oleh sebab itu, supaya semua tujuan pembelajaran kita ini bisa tercapai dengan baik, silakan kalian ikuti kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Sanggup ya? Oke. Kita cek dulu ya. Kita cek kelompok kalian dulu ya.
Oke, sebelum dia kelompok, ini cakupan materinya ada 3 berdasarkan tujuan itu. Yang pertama, materi kalian itu perumusan UUD tahun 1945. Yang kedua, pengesahan, dan yang ketiga ada sistematika UUD tahun 1945. Oke, kita lihat kelompok kalian ya. Nah, kelompok 1 sudah lengkap, kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Oke, sudah lengkap. Karena kelompok kalian ini sudah lengkap, Pak Guru bagikan saja langsung ya LKPD-nya nanti. Nanti gini ya, masing-masing kelompok itu nanti semua kalian diskusi, tapi yang nulis itu hanya satu saja. Nanti Pak Guru akan bagikan saja LKPD-nya dan ada bahan bacaannya. Dan bahan bacaan ini kalian baca, selanjutnya kalian tulis jawabannya atau kesimpulannya di LKPD yang Pak Guru berikan kepada kalian. Pahamnya? Oke, nanti waktu kalian itu hanya 20 menit saja untuk menulis jawaban kalian. Paham ya? Ketua kelas silakan. Ketua kelas ya. Ketua kelompok silakan maju ya, masing-masing ketua kelompok. Salam sukses. Selanjutnya tugas saya. Nah, kelompok 1 dan 6 tugas kalian itu perumusan UUD NKRI tahun 1945. Proses pengesahan tugasnya kelompok 2 dan kelompok 4. Selanjutnya sistematika UUD itu tugasnya kelompok 3 dan kelompok 5. Nanti jawabannya di sini ya. Anda nggak usah jawabannya aja. Nanti kalian juga dapat video untuk presentasi. Lalu aku kali Dan Abdul Qadir Zailani. Tunggu dulu 10 menit lagi ya. Oke ya. Kita presentasi langsung ya. Pak Guru minta ini ya kewajibannya ya. Tata tertib presentasi itu yang pertama ya. Yang boleh bicara itu yang presentasi, yang menjawab dan bertanya. Caranya gini ya. Caranya pertama nanti ya. Misalnya ya, kelompok 1 nanti presentasi. Nanti kelompok yang lain misalkan kalian susun pertanyaan ya. Silakan kalian susun pertanyaan dan kalian tunjukkan nanti kepada kelompok 1 setelah dia selesai presentasi. Yang Pak Guru nilai ketika presentasi pertama, apakah suara kalian itu jelas enggak sama teman kalian ya? Yang pertama kalian, yang kedua kalian awali dan tutup dengan mengucapkan salam masing-masing kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan membacakan hasil kerja kelompok. Setelah selesai menuliskan naskah UUD BPUPK dibubarkan karena tugasnya telah selesai. Selanjutnya dibentuk panitia persiapan. Persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI yang mengambil alih tugas penyiapan kemerdekaan Indonesia dari BPUPK.
Ramadan 1364 Hijriah. Indonesia diberikan PBB tanggal 16 Agustus. BPKI berdasarkan sidang masih kesimpulan. Ada 3 keputusan BPKI dalam sidang pertama, menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Kedua, Kongres Nasional Indonesia Pusat KNIP menetapkan dan pemerintahan. Ketiga, menetapkan perubahan Oke, kamu satu aja ya. Silakan pertanyaan langsung. Ulangi pertanyaannya. Oke, kapan DPUPKI dibubarkan? Silakan kelompok 4. 16 Agustus 1945. 16 Agustus tahun 1945. Bagaimana jawaban teman kalian? Oke, ya tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazila Septiana Putri dan perwakilan dari kelompok 3. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan program kami. Sistematika UUD NRI tahun 1945. Sebagai dasar hukum tertulis, UUD NRI tahun 1945 selesai dirumuskan. Sistematika UUD NRI tahun 1945 dirumuskan mencakup 3 hal. Pertama, bagian pembukaan, kedua, bagian batang tubuh, ketiga, bagian penjelasan. Setelah dilakukan perubahan atau amandemen, sistematikanya menjadi pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 memuat prinsip pokok kenegaraan terdiri dari 4 alinea. Keseluruhannya adalah mengenai bentuk negara, tujuan negara, serta urusan dasar negara Pancasila. Batang tubuh UUD NRI tahun 1945 terdiri dari 16 bab dan 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Para ahli menyebut batang tubuh itu merupakan rangkaian kesatuan pasal yang bulat dan terpadu. Maka ada penjelasan yang dilampirkan terdapat di dalam berita RI tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok Bapak yang mau bertanya kepada kelompok apa nih? Kelompok 3 ya. Oke, silakan kelompok 4. Bagaimana sistematika UUD tahun 1945? Silakan ya, semua kalian itu diskusi ya. Oke, dijawab ya. Ulangi yang jelas suaranya yang jelas ya. Sistematika UUD NRI tahun 1944 mencakup 3 hal. Pertama, bagian pembukaan, kedua, bagian batang tubuh, ketiga, bagian penjelasan. Bagaimana jawaban temanmu? Bagaimana? Oke, tepuk tangan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Intanaisyah Anissa Winata selaku perwakilan dari kelompok 6 akan membacakan hasil presentasi diskusi kelompok 6. Tentang UUD NRI tahun 1945. Pada 1 Juni 1945 sidang BPUPK pertama BPUPK itu berhasil menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. BPUPK lalu mengedukasi pada media 9 untuk menyusun sila-sila Pancasila dan fondasi untuk merumuskan dasar hukum. Lalu Pancasila pun dimasukkan menjadi inti mukadimah atau pembukaan dasar 1945. Semua setuju pembukaan Undang-Undang Dasar itu untuk menyusun isi Undang-Undang Dasar. Panitia dasar hukum tertulis tersebut beranggotakan 19 orang, diketuai oleh Soekarno. BPUPK juga membentuk panitia keuangan dan perekonomian yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan panitia pembela tanah air (PETA) yang diketahui Habib Kusno Surosoyoso. Ini pimpinan panitia perancang UUD yang bekerja. Panitia ini beranggotakan Ahmad Subardo, Sudirman, dan Parada Harahap. Mereka menyepakati soal 1. Lambang negara, 2. Negara kesatuan, serta 3. Sebutan lembaga majelis permusyawaratan rakyat. BPUPK lalu bersidang menetapkan 3 hal. Pertama, pernyataan tentang Indonesia merdeka. Kedua, pembukaan dasar hukum. Pembukaan dasar hukum tertulis. Ketiga, batang dasar hukum tertulis yang kemudian dinamakan Undang-Undang Dasar. Sekian, wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok yang mau bertanya? Apa tugas BPUPK mengedukasi panitia 9 untuk menyusun sila-sila Pancasila? pada tanggal 22 Juni 1945. Bagaimana jawaban temanmu? Tinggal satu kelompok yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Muhammada, perwakilan dari kelompok 2. Tanggal 10 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang pertama. Sehari kemudian, tanggal 13 Agustus yang bertepatan dengan hari Jumat tanggal 9 Ramadan 1344 Hijriah. Indonesia merdeka. Dasarnya tanggal 18 Agustus PPKI melakukan sidangnya. Ada 3 keputusan PPKI dalam sidang itu. Pertama, menetapkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 2. Komite Nasional Indonesia Pusat KNUP menyusun kelengkapan pemerintahan. 3. Pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar berupa pilihan yang menjadi pokok dari Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI dan ditentukan oleh KNUP tanggal 19 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar itu disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan kelompok 6 untuk bertanya. Silakan kelompok 6, pertanyaannya kelompok 6. Silakan. Ini pertanyaanmu. Ada 3 keputusan PPKI dalam sidang itu, sebutkan. Oke, sebutkan keputusan PPKI dalam pada sidang rapat pleno tersebut. Yang pertama, menetapkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik. Ulangi. Yang pertama, Menetapkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, Komite Nasional Indonesia
keputusan KMIP untuk menyusun penetapan pemerintah ketika mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar. Oke, bagaimana ini jawaban temanmu? Nah, Oke, ya, benar ya. Oke. Nah, yang pertama itu tentang apa materinya tadi? Oke, perumusan UUD NRI tahun 1945 itu yang merumuskan itu namanya adalah BPUPKI. Ya, pada sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Selanjutnya BPUPKI itu menugasi atau membentuk yang namanya Panitia Perumus atau Perancang UUD tahun 1945. Yang anggotanya itu 19 orang yang dikumpulkan oleh tim sibuk. Oke. Yang kedua, tadi pembahasan kita itu tentang pengesahan UUD tahun 1945. Yang mengesahkan UUD tahun 1945 itu adalah PPKI. Ingat ya? Yang mengesahkan itu namanya adalah PPKI, bukan BPUPKI. Pada tanggal 18 Oktober. Selanjutnya yang ketiga, sistematika. Sistematika UUD tahun 1945 itu ada dua ya. Yang pertama sebelum perubahan, yang kedua setelah perubahan. Sebelum perubahan itu sistematikanya ada tiga. Yang pertama ada apa? Penggunaan. Yang ketiga. Setelah perubahan atau amandemen itu sistematikanya ada dua saja. Yang pertama apa? Sekali lagi pertanyaan kamu kepada kalian semua kalian ya. Dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Semua kalian sudah paham materi kita pada pagi ini? Paham? Oke. Pertanyaannya. Siapa saja di sini itu maksudnya lembaga ya. Siapa saja yang terlibat di dalam perumusan UUD tahun 1945. Oke. Pak Guru minta yang menjawab ini yang terlibat dalam perumusan UUD tahun 1945. Silakan bisa dua, bisa satu ya. Siapa yang terlibat? Oke, Insinyur Soekarno itu anggota apa? Insinyur Soekarno? Oke, dia itu adalah yang merumuskan itu adalah BPUPKI ya. Termasuk Soekarno dan teman-temannya yang lain juga ada di dalam sana. Oke, pertanyaan yang kedua. Siapa saja atau lembaga yang terlibat dalam pengesahan UUD tahun 1945? Silakan yang mau menjawab angkat tangan. Yang di pojok, silakan. Siapa yang terlibat dalam pengesahan? PPKI dan KMIP. Oke, PPKI dan KMIP. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Satu pertanyaan lagi yang ini jawabannya lumayan ya. Lumayan panjang. Bukan panjang sih kalau kalian bisa ya. Kalau kalian paham. Bagaimana sistematika UUD tahun 1945? Ada dua ya. Sebelum diamandemen, sistematikanya itu ada tiga. Siapa yang mau silakan? Sistematika sebelum diamandemen itu ada tiga. Yang sebelumnya ada tiga. Yang pertama ada pembukaan, kedua bagian batang tubuh, ketiga bagian penjelasan. Yang sesudah ada dua, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, Pak Guru minta seperti biasa sebelum kita menutup pembelajaran ini, satu saja di antara kalian yang mau menyampaikan apa manfaat pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pelajaran ini saya bisa mendapatkan kapan tempat kerja BPUPKI dan program lainnya seperti UDD, NMB, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kita itu akan membahas tentang amandemen UUD tahun 1945. Kalau Pak Guru lihat diskusi kalian tadi itu ya, walaupun masih ada yang berbicara satu orang atau dua orang, bisa dikatakan bahwa diskusi kita pada kali ini berjalan dengan baik dan lancar ya. Selanjutnya minggu depannya kita akan membahas tentang amandemen UUD tahun 1945. Pak Guru minta satu orang ya, kamu ya, kita berdoa untuk
Selesai. Pin KI. Satu Ya, pendapat. kami ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.